Oke, ini video lanjutan dari video sebelumnya. Ini part kedua ya. Mari kita buka di Markus, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi, di mana terdapat di ayat ini yang membuat orang menjadi bingung untuk menelaah firman Tuhan tentang soal makanan. Terutama ayat ini yang membuat mereka-mereka yang mempelajari firman Tuhan menjadi bingung. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Jadi, dan di ayat yang ke-19, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Nah, mari kita perhatikan dengan benar. Jadi firman Tuhan yang tertulis di Markus 7 yang tercatat dalam Alkitab, judulnya adalah Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Mari kita baca terlebih dahulu. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu." Nah, ini Yesus mengoreksi perintah Tuhan yang terjadi kepada orang-orang ahli Taurat dan Farisi. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengikuti ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun yang untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Jadi Yesus mengecam orang-orang Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban? Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi,
Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala perkara jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, jadi di sini karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Jadi di sini ada tanda kutip baru disambung dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Jadi Tuhan tidak mengatakan bahwa makanan halal tidak. Tanda kutip di sini, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Jadi mulai dari situlah tanda kutip 2. Ya. Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Ya, jadi di sini ada kesalahan, sesuatu kesalahan. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Jadi Tuhan tidak mengatakan dengan demikian semua makanan halal, tidak. Dengan demikian ia. Jadi ini perkataan bukan perkataan Tuhan. Yang perkataan Tuhan tanda kutip 2, ya. Kita harus mencermati ini. Ya. Tuhan bermaksud di sini dan Tuhan mengenal apa makanan haram dan apa makanan halal. Karena Tuhan berbicara tentang soal apa yang keluar dari pikiran, keluar dari melalui mulut. Jadi Tuhan menceritakan ini tadi yang keluar dari mulut, perzinahan, ya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Jadi maksud Tuhan di sini apa yang keluar dari mulut yang menajiskan orang lain. Kalau kita makan sesuatu makanan yang dikatakan Tuhan halal, ya tidak menajiskan orang lain, ya tentu betul. Karena itu akan keluar dari jamban, ya, akan keluar ke jamban dari pembuangan anus kita, ya, lubang dubur kita. Jadi jangan salah arti. Nah, ini pun perlu diperhatikan dengan cermat. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Berarti Tuhan di zaman dulu Tuhan mengatakan itu haram, di zaman sekarang menjadi halal. Oh, tidak. Ya. Perlu diperhatikan, ini Alkitab terjemahan baru ini, ya. Salah ini, ya. Jadi Tuhan bermaksud di sini apa yang keluar, saya ulang kembali, apa yang keluar dari pikiran, apa yang keluar dari mulut, hasil dari hati dan pikiran, itu yang menajiskan orang lain. Karena melakukan apa? Itu yang menajiskan diri kita dan menajiskan orang lain, yaitu apa? Kesombongan, hujat. Kita hujat mereka. Kebebalan, karena bebalnya kita diri sendiri, ya kita bebas, kita jadi najis, ya. Cabul, percabulan, ya. Pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu. Jadi maksudnya di sini tidak berbicara tentang soal makanan. Karena apa? Karena si tadi ahli Taurat sama ada istiadat Yahudi tidak memperbolehkan orang memakan sesuatu kalau tidak membasuh tangan. Gitu dia, ya. Jadi itu ada istiadat. Jadi orang beranggapan bahwa semua makanan itu menjadi halal. Tidak, ya, jangan salah mengartikan. Jadi kita berpikir dan saya sempat mengartikan dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Tidak, bukan Tuhan mengatakan bahwa semua makanan halal, tetapi
penulis dari kitab Markus ini menambahkan ayat berikutnya, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ingat tanda kutipnya di mana? Ya, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Tidak, ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan, karena kita bisa bahas kembali ke perintah Tuhan sebelumnya. Apa itu? Kembali ke Kejadian 2 ayat 29. Kejadian 2, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Sama dengan penjelasan saya sebelumnya, ya. Sewaktu Petrus mendapat penglihatan tentang makanan yang ada di tirai itu, ya. Jadi ini harus diperhatikan, dan bisa kita lanjut bahwasanya ayat ini Tuhan jelaskan bukan soal makanan, ya. Apakah makanan yang haram dan makanan yang halal? Tidak. Penjelasan di sini bahwasanya apa yang keluar dari seorang yang menajiskan, tetapi bukan makanan yang masuk. Jadi di sini saya pun kurang tahu kenapa ini dibuat dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Tidak. Tuhan berbicara di sini karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya. Memang betul, bukan ke dalam hati makanan itu masuk, ke dalam perut sehingga keluar ke jampan. Jadi artinya, kalau ini berbicara soal makanan, ya menjadi halal, ya apa, kelereng itu bisa masuk sewaktu anak-anak, misalnya seperti saya, ya, kelereng, anak kecil mau karena bermain-main itu kelereng bisa tertelan sehingga keluar ke jamban. Apakah itu menajiskan? Tidak, karena dia terbuang ke jamban. Itu maksudnya Tuhan mengenal mana makanan yang haram dan makanan yang halal. Karena perdebatan tadi tentang apa, ada istiadat orang Yahudi dan ahli hukum Taurat harus membasuh tangan untuk makan. Bagaimanapun Anda, sebersih-bersih apapun Anda memakan daging babi, kalian cuci tangan, kalian mandi sampai 1000 kali mandi, itu makanan tetap najis di hadapan Tuhan, ya, dan akan menajiskan diri Anda. Jadi hukum tentang makanan haram dan tidak haram akan kita bahas, ya. Jadi tapi sebelum ke sana, kita terlebih dahulu kita membaca apa yang terjadi di saat air bah datang. Di Kejadian, air bah datang. Ada perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Nah ini dia, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Itulah perintah Tuhan. Setelah manusia menjadi bobrok sehingga dihanyutkan, dihukum, dibunuh selama 40 hari 40 malam, datang air bah sehingga manusia punah, mati. Yang tertinggal apa? Siapa? Keluarga Nuh. Jadi kejadian ini membuat pandangan saya
pengetahuan saya betapa bobroknya manusia zaman dulu, sehingga manusia dilenyapkan. Tinggallah Nuh, dan kepada Nuh juga. Nuh, di mana Nuh juga termasuk bagian dari orang-orang tergoblok di dunia. Kenapa saya bilang kayak gitu? Setelah ia minum anggur, ia ini Nuh, di kejadian tertulis di Kejadian 9 ayat 21. Ini penjelasan saya. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia. Ya, bedakan manusia yang menjadi orang-orang pilihan. Nuh itu bukan seorang nabi, tetapi di antara orang-orang goblok, orang-orang yang harus dimusnahkan, terdapatlah Nuh yang mendapat perintah segala makanan, segala yang bergerak bisa kau makan. Segala yang bergerak loh. Manusia pun bisa dimakan ya. Segala yang bergerak. Bayangkan dulu segala yang bergerak bisa dimakan. Kalau kita mengartikan perkataan ini, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Berarti orang juga bisa dimakan. Nah, jadi kembali ke penjelasan tentang yang tertulis di Markus yang tadi, soal Tuhan Yesus mengatakan perkataan segala yang masuk ke dalam perut akan keluar ke jamban. Nah, ini dia. Ya. Jadi ini harus Anda pahami. Dan video ini harus ditonton secara komplit, ya. Mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya, maka Ham, bapak Kanaan itu, melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya, ia mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya. Berkatalah, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya, maka Ham, bapak Kanaan itu, melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet dan hendak ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Jadi dalam kejadian ini betapa bobroknya manusia zaman Nuh. Bahkan Nuh pun mabuk. Jadi kita sudah mengenal orang-orang pemabuk di dunia zaman sekarang, ya. Hidupnya tidak lama, singkat. Umurnya hanya udah hebat itu 50 tahun. Tetapi lihat orang-orang tua yang tidak mengenal kemabukan, yang tidak mengenal minuman yang memabukkan. Mereka panjang umurnya sampai 100 tahunan ya, yang tidak mabuk-mabuk gitu loh. Tapi lihat anak-anak muda sekarang, zaman sekarang, apalagi daerah kita, daerah ini, tempat asal saya, tua sore kemana-mana, sore tua udah mabuk, masih sore tusor mengejar tua, kerjanya pun terbengkalai. Nah, jadi lihat ini ya, Anda perlu baca ini berulang kali. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi lihat manusia zaman sekarang berpesta pora. Ini cerita tentang adat istiadat kami, berpesta pora, memakan daging babi, bikin pesta besar-besar untuk pernikahan, untuk apapun itu. Potong daging babi,
pakai darahnya. Namar gorai itu istilahnya, yang berdarah itu. Darahnya dicampur ke dagingnya, dimasak. Jadi itu yang perlu dirubah ya. Tetapi hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Jadi Tuhan melarang di saat zaman Nuh, darah tidak boleh dimakan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Jadi kita hanya membatasi tentang soal makanan, dan kita hanya membahas tentang makanan. Makanya ini harus sampai alinet di situ dulu. Jadi segala yang bergerak, itulah perintah Tuhan kepada Nuh, segala yang bergerak bisa dimakan. Nah, lantas setelah terjadi kehidupan yang begitu ngeri ya di dalam kehidupan yang dulu, setelah air bah datang, terjadilah manusia lebih bobrok lagi, makin bobrok, sehingga terjadi Sodom dan Gomora, di mana di sana lelaki sama laki-laki saling bersetubuh. Nah, terjadilah Sodom dan Gomora dihancurkan, hujan belerang. Nah, dan itu tidak perlu kita bahas. Yang perlu kita bahas, terjadilah manusia-manusia yang bobrok, sehingga Tuhan memilih suatu bangsa, yaitu bangsa Israel, ya, bangsa pilihan Allah di antara bangsa-bangsa bobrok yang lain. Datanglah Allah menceritakan tentang makanan, yaitu tertulis di Imamat 11, binatang yang haram dan yang tidak haram. Nah, disinilah kita mau mempelajari kenapa Petrus bisa tidak makan binatang yang tidak tahir, ya. Dari sinilah kita berangkat. Di zaman ini, di saat ini, orang tidak akan mengenal ini kalau tidak membahas dan membaca isi firman yang ada tertulis dalam Alkitab. Di sini dikatakan binatang yang haram dan yang tidak haram. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, dan ini sudah terjadi di kejadian adanya Musa, ya. Musa dan Harun katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki empat yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Jadi ini perlu Anda pelajari di Google. Di Google Anda harus perhatikan apa itu binatang yang tidak memamah biak, ya. Dan di sini pun memang sudah ada tertulis nama-nama binatang yang perlu kita singkirkan dan hukumnya bagaimana saat Anda memakan itu, ya. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga belanduk, ya, juga kelinci, daging binatang-binatang janganlah kamu makan, dan makanya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Nah, inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersisip dan bersisik. Jadi ikan, jenis ikan pun harus kita perhatikan, ya. Ikan yang tidak bersisik itu tidak boleh dimakan. Lele, ya, lele. Jadi di umat Islam, Muslim, agama Muslim, mereka memakan lele. Ya, saya memang kurang tahu lebih dalamnya tentang apa isi dari Al-Quran, tetapi kita akan membahas tentang Alkitab kita, ya, Alkitab tentang soal makanan. Cuman ya secara garis besar mereka menajiskan yang sangat fanatik sekali, yaitu binatang babi dan anjing. Tetapi mereka memakan daging ikan-ikan seperti ikan lele, ikan udang, ikan yang lainnya, ya. Tetapi segala yang tidak bersirip dan atau bersisik di dalam lautan, di dalam sungai, di dalam segala yang berkeriapan dalam air, dan dari segala makhluk yang
makhluk hidup yang ada dalam air semuanya itu kejijikan bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan dan bangkainya haruslah kamu jijikkan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air itulah kejijikan bagimu. Jadi hal ini bisa terjadi, masuknya proses jika kita kena secara tidak sengaja bersentuhan ke binatang-binatang yang haram atau ke ikan-ikan yang menajiskan itu, hukumnya seperti ini. Dan siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Haram semuanya itu bagimu. Jadi kita sampai matahari terbenam akan menjadi najis, dan setelah itu, setelah matahari terbenam, kita akan tahir kembali ya. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi: tikus buta, tikus katak menurut jenisnya, dan landak, biawak dan bengkerang, siput dan banglang. Itulah semuanya yang haram bagimu. Jadi Anda di sini bisa membaca lebih lengkap ya. Yang penting saya sudah mengutarakan atau menjelaskan mana-mana saja inti-inti soal makanan. Jadi di sini sudah cukup jelas. Jika Anda memakan janganlah memakan makanan yang haram ini. Tetapi ketika Anda terkena ke makanan yang haram ini kepada Anda tinggal mandi, basuh sebelum matahari terbenam, dan setelah matahari terbenam kita akan tahir kembali ya. Jadi sudah begitu cukup jelas tentang ruang lingkup makanan yang harus kita taati ya. Kalau lebih lengkap mengenal soal makanan apa-apa aja itu, Anda tinggal baca di Imamat. Berangkat dari sana, periksa semua apa itu ikan-ikan yang tidak perlu dimakan dan binatang-binatang yang berkeriapan seperti tikus tadi itu tidak perlu dimakan ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kucing juga nggak boleh dimakan ya kan. Kucing, terus kelinci nggak bisa tadi dimakan ya. Jadi untuk memperdalamnya lagi, yang jelas saya sudah memperbaiki, menyalahkan yang salah, yang membenarkan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di kehidupan sehari-hari ya. Kalau memang kita melakukan hukum tentang makanan yang haram dan tidak haram ini dalam kehidupan sehari-hari kita, contohnya kita telah menjauhkan itu semua yang haram-haram, ya itu benar. Karena berdasarkan video sebelumnya sudah saya jelaskan, kita itu harus menjadi orang-orang pilihan Tuhan ya. Sewaktu kita melakukan kehidupan sehari-hari yang mengisolasi diri dari kehidupan najis, kita akan membantu orang lain, kita akan menolong orang-orang lain. Karena orang-orang pilihan ini, maka kejadian-kejadian yang sangat memilukan hati di dalam dunia universal, hukumnya itu akan dipersingkat ya, seperti yang penjelasan sebelumnya, video sebelumnya. Jadi kita harus berusaha memilih dan memilah-milah mana yang perlu dilaksanakan, mana yang salah, atau seseorang yang menginjili kita, atau di gereja-gereja atau di manapun itu, di video manapun itu Anda dapati, apalagi di YouTube ini banyak sudah tersebar bahwasanya babi itu bisa dimakan. Ya memang bisa dimakan, tapi itu tetap haram ya, haram. Diperbolehkankah? Ya
di satu sisi memang diperbolehkan Tuhan, seperti yang dikatakan kepada Nuh, segala yang bergerak boleh dimakan. Tapi kita punya akal, ya. Kenapa Tuhan mengatakan itu bisa dimakan atau diperbolehkan kepada Nuh? Ya, karena saking bobroknya manusia itu, alang makanlah, ya kan katanya. Ya makan sajalah katanya gitu. Tapi Allah melihat isi bumi manusia semakin jahat, sehingga terjadi pembuangan, yang akhirnya Tuhan harus memilih bangsa Israel. Itulah proses kehidupan, ya, berangsur-angsur, sehingga kita harus mengikuti perintah Tuhan yang terdahulu di Kejadian Taman Eden, ya, di saat awal penciptaan. Itulah kalau kita bisa melakukan hal itu, memakan makanan yang diperintahkan di Kejadian 2 ayat 29, kita akan semakin mendekati manusia yang sempurna. Ya, sempurnalah engkau seperti Bapa juga sempurna di surga. Itulah perintah Tuhan kepada murid-muridnya sebelum Tuhan terangkat ke surga. Sempurnalah engkau sebab Bapa juga sempurna di surga. Di mana itu ayat itu tertulis? Kenapa manusia harus sempurna? Kenapa murid Yesus harus sempurna seperti Bapa juga sempurna di surga? Karena pada dasarnya kita harus menjadi sempurna, karena Tuhan menciptakan kita sempurna. Dan ada satu rahasia kehidupan, saya tambahkan sedikit lagi. Ada satu rahasia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri di antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Bahkan rohku, kata Allah, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Sehingga Tuhan sudah membatasi umur manusia 120 tahun saja. Karena roh Allah itu tinggal di dalam diri manusia. Tapi karena keinginan manusia, sehingga manusia semakin kehilangan karunia Allah. Bahkan Allah juga keluar dari tubuh manusia. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kenapa manusia tidak kekal? Engkau diambil dari debu dan akan kembali menjadi debu. Karena apa? Kena kutuk. Jadi Anda yang kembali menjadi debu termasuk golongan yang kena kutuk. Jadi bagaimana supaya kita tidak kena kutuk, kembali menjadi debu? Mari kita mencapai kesempurnaan itu, ya. Nah, ini untuk menutup video saat ini tentang soal makanan ini, saya akan tambahkan, di mana di video sebelumnya sudah saya katakan, tapi saya akan kembali ulang. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menegakkannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meninggalkan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi itu keuntungan bagi kita sebagai umat Kristen yang mengenal Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita menyediakan hal yang paling kecil di dalam hukum Taurat, kita akan mendapat kedudukan yang rendah. Jadi kita tetap di surga karena kita percaya kepada Tuhan, ya.
kita percaya kepada Tuhan. Sebab ada tertulis, yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak turut dihukum. Jadi apakah setan-setan itu percaya kepada Tuhan? Percaya, tetapi dosanya apa? Lucifer jatuh ke dalam dunia kekelaman, ke bumi ini. Karena apa? Karena dia mau menjadi Tuhan. Ya, karena dia apa? Ingin merebut kursi tahta Allah, sehingga dia disatukan. Itulah dosa dia, sehingga ya menjadi pengikut Lucifer itu setan-setan itu, ya, setan-setan, roh-roh jahat, ya. Jadi kenapa kita harus dikatakan harus mendapat kedudukan yang tinggi? Nah, di Matius 5 tadi tentang hukum Taurat, tentang Yesus dan hukum Taurat, Tuhan mengatakan demikian. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi pemungut cukai juga berbuat demikian. Setan pun berbuat demikian. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Itu betul. Ateis juga saling menyapa, ya, saling menyapa. Setan pun saling menyapa, ya. Manusia sesama manusia yang tidak mengenal Tuhan, ya, saling menyapa kok. Itu maksudnya. Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita harus sempurna. Step by step kita akan mengoreksi bagaimana mengikuti hidup keilahian, kesempurnaan itu. Apakah kamu memakan makanan-makanan yang haram sehingga orang pun mencaci maki kita? Apakah kamu akan meminum minuman yang memabukkan sehingga kita akan orang menilai kita, ya, karena kita adalah orang Kristen, sehingga seperti siapa namanya, murid si apa namanya, bukan, orang India itu, ya, orang India itu namanya coba saya cek, ya, muridnya Ahmed Didat. Dia pernah datang ke negara Indonesia. Ahmed Didat. Nah, ini dia. Oke, Ahmed Didat. Jadi ini guru spiritual, guru Syekh Ahmed Didat, guru dari Dr. Zakir Naik. Nah, ini karena Dr. Zakir Naik hanya bertemu dengan orang-orang Kristen yang tidak bisa menentang dia, ya dia seenak perutnya menilai orang-orang Kristen untuk mengajak orang Kristen yang dia jumpai kembali, atau apa, menjadi murtad, ya, menjadi murtad, sehingga dia Kristen ini memeluk agama Muslim. Jadi kita sebagai orang Kristen harus mengetahui titik benarnya di mana firman tentang soal makanan, supaya kita menjadi suatu contoh, ya. Walaupun memang kita tidak bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi setidaknya kita mengetahui. Dari video ini saya jelaskan supaya Anda tahu kebenaran soal makanan, sehingga antara adat istiadat Anda bisa memisahkan apa itu perintah Tuhan dan apa itu perintah adat, apa namanya, peraturan di kehidupan adat istiadat Anda sehari-hari.
supaya tidak menggabung-gabungkan ada istiadat Anda itu ke isi dari firman Tuhan. Jadi lantas bagaimana jika memang timbul banyak sakit penyakit, sehingga timbul sakit penyakit saking lemahnya iman Anda pun pergi bertanya-tanya kepada dukun. Ya, karena saking banyaknya makanan yang Anda makan dari binatang-binatang haram. Ya, dari binatang-binatang haram ini timbul banyak penyakit di dalam tubuh Anda, yang tumor ganas lah, yang apalah, yang itulah, ya, karena Anda tidak pernah membersihkan diri. Dalam kehidupan sehari-hari itu aja Anda makan, darah, ujung-ujungnya Anda menjadi sakit. Begitu sakit, pergi lagi ke dukun. Semakin parahlah hidup itu, semakin bobrok. Oke, sekian dulu video ini saya buat sehingga Anda bisa memahami, mendapat pencerahan tentang soal makanan dari terjadinya bumi, penciptaan bumi di awal penciptaan sampai akhir zaman. Itu mana di kehidupan yang sekarang terbagi 4. Ada hidup yang cemar, ada yang hidup yang melakukan benar, dan ada yang melakukan kekudusan. Jadi tinggal Anda pilih, mau berbuat jahat, mau berbuat cemar, mau berbuat benar, atau hidup dalam kekudusan. Itu tertulis di mana? Di Wahyu tadi yang saya bacakan di video sebelumnya, di video ya, di awal pembukaan video ini ya. Di awal pembukaan video ini saya katakan barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi sekian dan terima kasih. Mari kita mulai mengoreksi diri sendiri, mengoreksi rumah. Apakah di rumah Anda masih ada terdapat makanan-makanan yang haram? Anda boleh sisihkan, karena perintah Tuhan, sempurnalah engkau seperti Bapa juga sempurna. Sekian dan terima kasih. Amin.